mempertahankan all flicker secara spell yang akan dimainkan karena emang nggak terlalu banyak hero pick off. Ini lebih kepada gimana caranya untuk bisa bermain agresif, mungkin juga untuk Onyx gimana caranya untuk gak terlalu termakan dengan power super dan yang harusnya akan kuat di area early game. Apalagi dengan Yehaskiel yang punya apa ya, potensi early game yang kuat loh. Solo Apalagi kill dibandingin kah? dengan Khalid. Super Toy? Oh, almost. Belum berhasil mendapatkan solo kill dari top lane. Tapi tadi Nevin kita lihat pressure dari Yehaskiel di mid lane ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Dan Little Wonder tetap didapatkan oleh Kairi. Nih apa nih rencananya? Rencananya mencoba untuk melakukan poking semaksimal mungkin. Sampai bahkan kalau bisa Idok mengeluarkan flicker. Iya, coba untuk memaksa sedikit ya dengan tambahan pressure tadi. Dengan 3 player bahkan yang bersembunyi di area push. Tapi untuk sejauh ini masih aman ya seharusnya buat di arah early game-nya Om. Yap, early game pastinya mereka akan cukup berjaga-jaga juga ya. Tapi Super Ken pastinya akan selalu diganggu dengan Keyboy juga. Melihat dari emblemnya sama-sama emblem fighter ya untuk kedua marksman. Jadi sama-sama akan mengincar untuk sustain. Dan menurutku di sini dari RRQ yang akan menyulitkan mereka adalah ketika mereka harus kasih makan nih untuk si Kari. Karena Karinya ini otomatis karena gak ada yang bisa nge-nyuplai mungkin satu hero ke dia harus lebih mandiri lagi. Iya, dan Sans bersama Keyboy ini dua kombinasi yang emang akan main agresif di area river. Sama-sama Wilderness Blessing juga tadi. Kari Inspire supaya bisa main dengan flickernya juga lebih cepat. Dan penentunya juga akan ada di area turtle nih. Bagaimana setup yang bisa diciptakan. Karena tujuan penggunaan Hilda ini harusnya untuk bisa memberikan gangguan ke arah backline nanti ya Om. Iya, dan juga bagusnya dari Uranus ya. Mungkin pemilihan dari XP sekarang untuk RRQ adalah gak bisa di-gank gitu Uranus. Oke. Nampaknya gagal ya melakukan ganking early di arah bottom lane. Standby menuju ke arah turtle yang pertama. Supadan udah membuka badan depan sana. Sans di arah belakang. Davis terlalu besar lagi. Lebih dan wow. Di tangan dari Sans. Bahkan bermasuk ke arah Simara. Meski memilih untuk mundur ke arah belakang. Ini sekarang tuan mata pakai Kairi. Melakukan take over terhadap turtle yang memiliki bermasuk ke arah Simara. Super Camp pun ter-take down. Purple Bomb terbuka dengan sangat bebas. 3 poin kill di early Nevin. Ini jujur keuntungan yang sangat besar jatuh ke tangan Onyx. Bahkan mereka masih paksa Lanjut. lagi. Oh bahkan coba dipaksa Yeskiel dan flicker Keyboy. Dikeprek bonyok Benjol di depan sana membuat permasukan dari RRQ ternyata kehilangan 4 poin. Iya, ini hampir satu tim ya. Semuanya bisa dikuasai sama teman-teman dari Onyx. On my situation dari top lane, blessing from Kelra. Tapi nampaknya masih kurang cukup kuat untuk menghadapi Super Toy. Di arah top lane, apakah mampu berhasil dan bahkan Idok mencoba untuk bertahan. Damage dari Kairi gagal. Idok still survive di mid lane. Meanwhile Super Ken ini benar-benar sulit banget. Pergerakannya benar-benar dihantui oleh pergerakan seorang Keyboy. Wah, ini pressure yang gak berhenti ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin dari time prediction, ada satu angka untuk RRQ dari Ranger Emas. We never know. Ingat, di MPL Indonesia semua itu bundar. Apapun bisa terjadi. Mari kita lihat apakah hari ini ada keajaiban untuk RRQ atau Onyx tetap mendominasi di 4 match yang sudah dilewati. Iya, sangat possible ya. Cuman ngomongin karena early game nih Om Awas, sebenarnya Super Dan tadi bisa terbilang belum terlalu ready ya. Karena dia lumayan bonyok kan tadi sebelum masuk ke area turtle. Sebenarnya kalau untuk gankingan di awal dia kuat kan tadi seperti kita bahas Iya. ya. Tapi waktu dia masuk dan langsung dihajar dengan 4 hero, nggak kuat ya. Betul. Belum tanky. Bonyok. Iya, apalagi melihat dari item juga tough boots. Sedangkan ya Ludwig ini kita tahu ini adalah hero physical, bukan hero magic. Iya, dan itu kayaknya langsung ngebuat dari RRQ. Surprise! Happy birthday Supadan! Di depan sana Davis bakal coba dimasukin dengan sangat instan sepakat Supadan harus meledak di dalam bottom lane. Wow. Kombinasi damage yang maksimal dan bakal Sans membuat seorang Super King harus keluar retribution-nya dan melepaskan turtle kedua. Dibandingkan dia harus kehilangan purple-nya Nevin. Iya, satu turret di bawah menit 5 akan menjadi milik dari Onyx secara langsung. Ini lumayan berbeda dengan skenario yang kita bayangkan. Karena di bayangan kita ini akan jadi satu lane yang powerful banget di tangan Super Dan. Tapi ternyata itu semua dijauh sama Onyx dan mereka udah set up turtle langsung Om. Ya, dan mereka dapetin ya untuk objektif turtle-nya juga. Yang membedakan jelasnya dari Onyx sendiri untuk gold mereka di ganking 2 masih bisa tahan. Sedangkan untuk Super Dan-nya ketika di ganking dia itu langsung tumbang juga. Oke. Jangan lupakan ini Keyboy dalam posisi di level 6. Dan itu setara dengan posisi Super Toy. Jadi sulit untuk bisa menumbangkan Keyboy. Mereka mencoba untuk menuju ke arah top lane. Target utama mereka Idok. Damage dari Kairi dan bahkan Kelra membuat Idok meledak di arah top lane. Tidak ada badan. Super Toy bahkan kehilangan dari grip terhadap farmingnya. Karena kalau Super Toy muncul dan blazing dan wabah combo. Super Toy terijam-ijam. Nggak
Gak ada jalan lagi memang tadi untuk Super Toy. Trap dari 3 player, invasif banget untuk Onyx. Mereka udah bisa menguasai setiap area bush dari RRQ, Om. Ya, ini bener-bener kayak pressure awal tadi ya. Ketika Turtle 1 dapat, terus ke purple buff hilang, RRQ mereka hilang pegangan semuanya. Kayak berbagai lane mereka terlihat banyak celah juga. Apalagi di bagian top tadi ya, waktu kita melihat adanya gengkingan dan akhirnya Super Toy tumbang, ini vision mereka akan sangat-sangat terbatas dan membuat Super Toy akan jauh lebih berbahaya kalau mau farming di top. Bahkan coba dipaksa Super Dani ada bahkan ternyata Shifting Skies membuat seorang Super Cat satu maut dan tertangkap di depan sana. Lutfi memilih untuk mundur ke arah belakang. Lihat damage-nya cukup besar, flicker for defensive tapi Hitboy tidak bisa selamat dimakan oleh Super Toy. Super Toy sudah berhasil mendapatkan satu, sudah cukup. Dan YSQL menuju ke arah Kairi. Mencoba digodek dan blazing dan throw camera. Gagal mendapatkan Super Toy. Mundur lagi ke belakang dengan Battle Mirror Rematch. Membuat pasukan dari tim RRQ netral. Langsung disengage. Dibandingkan mereka harus kehilangan lebih banyak lagi. Ini banyak banget distraksi yang bisa diberikan sama Onyx ya terhadap RRQ. Memang tadi sempat ada momen di mana Yeskiel pengen coba untuk ngebalikin keadaan. Tapi yang harus kita sadari mobilitas dari Onyx, Om. Ada Blessing Duet, Battle Mirroring Image, dan Kairi dengan topinya yang langsung hilang tadi. Yap, dan bahkan untuk bisa menangkap pemain dari Onyx ini nggak punya stun pasti kan untuk RRQ. Jadi ya pemain-pemain dari Onyx kelihatan cukup bebas untuk bisa bergerak keluar dan masuk ke dalam bush sendiri. Lihat bagaimana dari Kiboy sendiri, siapa yang bakal ke-punish dia? Ya kalau bisa ditangkap bagus. Tapi kalau enggak dia bakal selalu memberikan pressure dengan damage demi damage. Oke, ini udah mulai dikejar juga ya. Bahkan mereka nggak ragu-ragu dari Onyx demi bisa mendapatkan satu inner turret dan perfect turtle. Iya. Langsung ya, 3 turtle. Waduh, volley defense. Volley defense bakal Defense? ke-trigger. Menit 7. Yap, ke-trigger. Berat sekali. Karena kalau misalnya Kari berbeda dengan Cloud, Nevin. Nah, Dia nggak punya space farming, itu akan berat. Bahkan Shifting Skies-nya gagal mendapatkan hidup. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ, mereka tersendat. Mencoba untuk melakukan sedikit sneaky di arah top lane untuk Super Kane. Dan Purple-nya harusnya direlakan sih. Berat banget kalau di kontes. Bisa kehilangan satu member. yep. Apalagi memang dari Onyx mereka gak ragu ya. Mereka tahu sekarang keunggulan ada 5.000 gold, lebih unggul bagi tim Onyx sendiri. Dan RRQ satu-satunya jalan memang coba untuk melakukan pertukaran di area yang lain. Kayak tadi Super Ken, melakukan split push ke area top lane. Tapi kalau kita ngomongin ke arah team fight nih Om, 5 versus 5 mungkin yang bisa terjadi di area loader pertama. Apakah itu mungkin untuk RRQ balikin keadaan Om? Kalau mungkin kebalikin ada selalu ya kemungkinan-kemungkinan. Tapi kayaknya nggak wise juga kalau mau ditabrak langsung dan RRQ. Oke. Karena mereka nggak punya setupper yang pasti buat ke depan. Kayak misalnya mereka harus kirim Raging Sandstorm ke depan, mereka nggak punya damage. Wah, Kairi Deadly Magic dengan Poker Trick langsung di cover dengan sangat cepat. Untungnya Idok masih bisa selamat. Mundur ke arah belakang. Dan lihat Quicksand Gun-nya, tapi Supadan nggak bisa menahan damage lebih banyak lagi. Ingat, langsung setengah darah. Ken clearing dilakukan, maka Retribution didapatkan. Shifting Skies-nya gagal dengan Baron Moment. Supadan dan juga Yeskiel mencoba untuk menyelamatkan. Dan bahkan Keyboard terperangkap. Mencoba diselamatkan oleh Lutfi. Flicker for defensif akhirnya dikeluarkan. Tapi satu persatu damage yang diberikan. Body block lah yang menyelamatkan RRQ saat ini. Ini diisolasi ya untuk RRQ, nggak boleh keluar sama sekali. Bahkan lihat Sans memancing di area depan. Mencoba untuk dapetin holy defense ya sebenarnya dari Onyx di area midnya. Tapi masih bisa dilindungi. Cuman kalau kayak gini sih susah ya buat melakukan kontes ke area Lord. Iya, dari Onyx juga harus cepat-cepat ya turun ke bawah. Kan ada 2 wave yang wajib untuk mereka bersihkan. Jangan sampai ada inner turret mereka yang harus terambil juga. Dan Lordnya sudah mulai spawn kembali. Pressure-nya tanpa henti ya ini datang dari Onyx juga. Karena mereka gak ingin adanya ruang gerak juga datang dari RRQ. Oke, harus mulai mencari celah ya sebenarnya. Dan kalau misalnya berandai-andai sampai late game deh Om. Oke, Apakah chance-nya lebih besar buat RRQ? menurutku masih tetap slim chance ya. Karena ini lumayan sulit untuk support toy-nya bisa dapetin point kill. Itu ada di sana. Beda mungkin kalau dari support toy-nya. Itu ada yang ngasih dia satu hero, misal kayak Chow. Oh. Mungkin seperti Combo kalian bareng, gitu ya. Bener. combo Jadi dia bareng. itu kan harus maju sendiri ke depan. Dia harus kebuka juga badannya dia. Iya ya, ada sejauh ini chance yang paling besar bisa terjadi mungkin lantern flare dari Yeskiel aja. Atau ada Raging Sandstorm dan memang situasinya sangat chaos sekali. Ah. Itu bisa free hit. Oke, udah bakal lihat Om. Tapi dalam kondisi seperti ini, Keyboy itu bisa dimakan sama Super Toy. Jangan lupakan, Waduh. Super Toy walaupun memang tidak mendapatkan keuntungan, tapi kalau Keyboy 1 lawan 3, Keyboy juga bisa tenggelam. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka harus mundur ke arah belakang. Karena Holy Defense akan menyelamatkan mereka, tapi tidak akan bisa terlalu lama. Dipancing di trigger dan Super Minion masih bergerak menuju ke arah mid lane. Karena main course di arah bottom lane masih terlalu jauh untuk menuju ke arah PS turret. Hidok di garis depan, coba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Sedangkan Sans masuk terlalu dalam. Walking damage sedikit demi sedikit. Mencoba membuat RRQ trigger terhadap semua skill yang mereka miliki.
supaya main course-nya bisa masuk dengan lancar. Tapi ternyata RRQ berhasil. Mereka menahan. Mereka tahu fokusnya ada di arah bottom lane. Sans, Crimson Dragon telah dikeluarkan dan bahkan super dan flank ball defensif di depan sana. City Sky berhasil dan lanjut Jetro. Berhasil mendapatkan satu poin ke Keyboy tenggelam. Pertukaran dengan adanya Super Ken tidak cukup adil dan bahkan Lord segera diselesaikan. Mid lane menjadi sebuah jawaban. DPS dari Kelra dari pojok fokus menuju ke best turret supaya dua ompong best turret. Lihat, bergerak di dua lane yang berbeda. Super Dan! No way! Sakit sekali damage yang diberikan oleh Kelra. Poking damage yang tidak bisa dibendung dan bahkan Kelra hampir saja bisa dimakan. Aku kira tadi Battle Mirror image-nya udah nggak ada, tapi masih ada Dexter. Wah, Swift Trinity ya yang sudah dipegang memang oleh seorang Kelra ini menjadi alasan kenapa dia akan cukup berani sih untuk ada di bagian depan. Karena Super Dan aja harusnya udah bocor ya Om. Mengingat emang secara defensive item prioritasnya karena Radiant Armor tadi. Ya, sekarang untuk RRQ sendiri ya kita harus melihat bagaimana positioning dari Superto itu sendiri ya. Karena kalau memang dia bebas ya itu hit yang diberikan juga bakal sakit Swift Trinity yang diselesaikan nih sekarang. Jadi ya bisa jadi akan ada adu duel antara kedua marksman tapi sepertinya akan Bahkan Kelra kalau sembarangan masuk bisa mati juga instan. Yap. Kalau nggak sengaja dan tidak terhitung. Eh. Blessing Waduh. River Kelra mencoba untuk mendapatkan Hidok. Flicker mau defensif dikeluarkan dan bahkan Lutfi mencoba untuk mengejar. Berhasil mendapatkan Hidok. Petir bukan sembarang petir dan bahkan Lutfi gagal. Dapetin double kill. Momen yang Lutfi keluarkan dengan flickernya. Dengan thunder yang diberikan. Ternyata tidak cukup untuk mendapatkan double kill. Mereka kehilangan Lutfi. Tapi mereka berhasil mendapatkan turret. Omawa, is it worth it? Masih worth it sih, meskipun Lutfi hilang ya. Karena worth it-nya itu selain daripada dapetin base turret-nya, ini masih akan ada Lutfi nanti waktu ada objektif Lord yang keluar. Iya. Jadi masih bisa ngereset sebenarnya untuk Onyx. Dan jelas ini PR untuk RRQ adalah mereka nggak bisa keluar dari area base mereka. Bener-bener dijaga banget sih ini Kelra. Siapapun yang ada di depan mata, mau itu Super Dan, Super Ken, bener-bener akan coba untuk dicicil. Apalagi kalau misalnya bisa bertemu dengan Idok juga. Dan Keyboy pun sama. Dia akan menjaga di sekitar area semak-semak, memastikan nggak ada player RQ yang bisa mendekat ke area Lord dan ngasih space tambahan untuk Kairi, untuk Kelranya juga Om. Iya, ini nggak mungkin di kontes ya kalau untuk Lordnya. Terlalu jauh dan terlalu berbahaya. Sedangkan di bagian depan langsung dijaga. Nih ada vision ya, ada vision yang dibuka, dijaga oleh Kiba dan juga Sans. Iya, susah banget sih untuk bisa keluar Pusing. juga. Secara defensif mungkin memang kita masih bisa ngelihat tadi Lordnya bisa di take down dengan cepat ya oleh seorang Super Toy. Nah cuman kalau misalnya ada satu inisiasi atau efek sisi besar yang mungkin bakal datang dari seorang Lutfi, ini bakal jadi beda ceritanya. Apalagi dengan 10.700 gold lebih unggul. Yep. Dan Lordnya akan masuk dari area mid Fokus dari lane. Yeskiel. Masih ada Crimson Bacon menyelamatkan diri. Tapi yang shifting Sky di depan sana. Hidok sekarang mau mati hilang. Instan ditelan Bumi. Pesta bukan dengan sangat besar. Seperti mencoba untuk melakukan blocking damage yang diberikan. Tapi Lutfi tidak bisa dibendung kembali. Kehilangan Lutfi tapi mereka masih fokus ke arah pet-nya. Dan Sky King berhasil mendapatkan game yang pertama.